teman-teman. Maka teman-teman harus paham kondisi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menganggap ada indikasi terjadi sebuah kekerasan, terutama pelecehan seksual, jangan kita ragu untuk melaporkan hal tersebut. Korban yang merasa tertekan, tidak nyaman dengan perilaku tersebut, UPTDP itu memberikan beberapa pelayanan. Salah satunya kita juga punya layanan konseling psikologis, ya. Ketika korban merasa beban itu terlalu berat, UPTDP memberikan tempat untuk setidaknya mencurahkan perasaan itu, mencurahkan isi hatinya, kegundahannya, supaya dia bisa lebih mudah untuk memikirkan bagaimana solusi untuk permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Edukes Hima AP. Makna di balik suara. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ali Syafira dari staf bidang 2 pengembangan minat dan bakat Hima AP FIPNM periode 2025-2026. Nah, hari ini kita kembali di kegiatan Edukes pada episode ke-14 dengan topik suara yang sering dibungkam. Kita tahu bahwa kampus adalah ruang untuk kita belajar, tetapi bukan hanya itu. Kampus harusnya kita juga menjadi tempat untuk kita tumbuh, tempat untuk kita berdialog, serta bagaimana kita untuk bisa merasakan aman. Akan tetapi, beberapa kasus menunjukkan bahwasannya banyak mahasiswa perempuan yang justru mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, ataupun pelecehan, baik secara verbal maupun fisik di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk mendorong suatu kemajuan. Bersama kami hari ini telah datang narasumber dari DP3A Kota Makassar yang akan membantu kita dalam memahami lebih dalam tentang kasus ini, serta bagaimana kita untuk bergerak bersama dalam menciptakan kampus yang lebih ramah gender dan lebih aman untuk semua. Dari riset yang kita lakukan, kita mendapatkan beberapa informasi terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu menurut Komnas Perempuan tahun 2023, bahwa dari 3.819 kasus kekerasan terkait dengan gender yang dilakukan, ada 43% diantaranya yang terjadi di lingkungan pendidikan, yang dimana tempat tertinggi kedua adalah kampus selain dari rumah tangga. Yang kedua adalah dari riset yang dilakukan oleh UN Women Indonesia tahun 2022 yang bekerja sama dengan Magdalene, bahwasanya menunjukkan bahwa dari 6 dari 10 wanita yang telah mengalami kekerasan seksual, hanya 12% diantaranya yang mampu untuk melaporkan atau berbicara karena takut akan stigma, dibungkam, atau bahkan tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan data dari Kementerian P3A Republik Indonesia tahun 2021, bahwa tingkat kesadaran dan literasi gender di kalangan pelajar dan mahasiswa masih tergolong rendah, dikarenakan terutama dalam membedakan antara bercanda ataupun dalam tindakan pelecehan verbal. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam tentang topik ini, alangkah baiknya saya mempersilakan kepada narasumber terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Oke, ya, teman-teman, nama saya Muhammad Wijahadi Perdana. Saya selaku konselor psikologis dan juga case worker di UPTDP Kota Makassar. Jadi kita tetap berada di bawah DP3A, ya, di bawah dinas. Kita lebih kepada penanganan kasus dan sebagainya. Dan dalam penanganan kasus, saya lebih banyak bertindak sebagai konselor psikologisnya. Gitu. Boleh dipanggil Wija saja. Mungkin kita lanjut ke sesi yang lebih dalam saja. Iya sih. Mungkin pertanyaannya itu, bagaimana menurut PTD PPA ini, bagaimana Bapak melihat dengan kondisi ruang aman perempuan saat ini di lingkungan kampus? Apakah kampus ini bisa dikatakan sebagai tempat yang sudah inklusif atau bebas kekerasan, atau masih banyak masalah-masalah yang tersembunyi? Oke. Kalau bicara tentang ruang aman, ya, berarti bagaimana perempuan ini bisa lebih berdaya, yang bebas beraktivitas di ruang kampus. Tapi kalau kita melihat sekarang, teman-teman, dengan keberadaannya Satgas dan UPTD-PPA misalnya, berarti ruang-ruangan aman ini sedang terancam, gitu ya. Nah, buktinya saja, mungkin teman-teman sering lihat tuh banyak kasus-kasus viral, ya, mungkin tersebar di Instagram dan sebagainya, tentang pelecehan, ya, atau tindak kekerasan yang ada di dalam kampus, gitu
itu. Nah, itu kan menjadi bukti bahwa ternyata kampus ini masih banyak kasus-kasus yang tersembunyi, gitu ya. Mungkin yang viral-viral saja tuh yang sedang diatensi, tapi yang tidak viral, ya, bisa jadi masih menjadi tempat yang butuh untuk ditangani oleh pihak-pihak seperti itu. Jadi kalau saya pikir kampus ini masih perlu untuk diberikan ruang aman itu, ya, baik dari teman-teman mahasiswa sendiri atau dari kalangan fakultas atau universitas yang memberikan ruang aman itu, baik untuk penanganan kasus, pelaporan, ya, maupun pemulihan korban seperti itu. Tapi sebagian data ini menunjukkan bahwa sebagian korban itu yang menjadi korban dari pelecehan ataupun kekerasan seksual itu enggan untuk melaporkan karena takut akan stigma atau tidak dipercaya. Nah, menurut UPTD di PPA itu apa sih yang menjadi akar dari ketakutan tersebut? Oke, terkait kalau misalnya apakah orang ini takut ya datang melapor dan sebagainya, bisa jadi ya. Kenapa? Contoh tadi Kak Bosnya bilang bahwa masih ada stigma nih, bahwa kalau orang datang gitu ya, dianggap orangnya bermasalah dan sebagainya. Padahal sebenarnya ketika datang ke UPTD-PA ini harus kami garis bawahi, korban yang datang ke UPTD-PA itu akan dijamin kerahasiaannya, gitu ya. Identitasnya tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan dalam penyelesaian kasusnya, gitu. Jadi apakah orang-orang masih takut datang? Iya, ya. Bisa jadi nih contoh, kami pernah mendapat kasus ya seorang mahasiswa yang datang melapor ke kantor kami, ternyata kasusnya sudah lama. Disampaikan kok baru melapornya sekarang, ada apa yang terjadi? Memang beliau menyampaikan takut diketahui oleh orang sekitar, terutama kedua orang tuanya, ya. Jadi ketakutan untuk dinilai buruk oleh lingkungan sosial ini itulah yang membuat orang-orang takut untuk speak up, ya. Bisa jadi juga ada rasa ketidakpercayaan. Contoh nih, beberapa teman-teman ya hasil pendiskusian dengan teman-teman Satgas TPKS di kampus-kampus dan juga teman-teman mahasiswa, ada yang menyampaikan bahwa ketakutan untuk melapor itu gara-gara ada rasa ketidakpercayaan, ya, masih ragu apakah orang-orang yang kutemani melapor ini, tempat yang saya melapor ini bisa menjaga kerahasiaan atau bisa menyelesaikan kasusku dengan baik. Jadi itu beberapa kekhawatiran dari korban. Namun dalam konteks digital sendiri itu, kekerasan terhadap perempuan itu masih sering terjadi, apalagi pada media sosial. Nah, mulai dari doxing hingga body shaming itu sendiri. Nah, apakah UPTD PPA ini sudah menyiapkan langkah-langkah atau regulasi untuk menanggulangi hal tersebut terhadap remaja zaman sekarang ataupun terhadap mahasiswa itu sendiri? Oke, kalau yang di sosial media dan sebagainya itu mungkin sulit untuk dihindari, ya. Orang-orang akan mudah melakukan kekerasan di lingkup media sosial, ya, atau secara online. Bisa jadi kalau kita kaji karena mereka tidak mendapat hukuman secara langsung dari perbuatan mereka, ya. Bisa jadi ada yang buat Instagram yang second account, ya, untuk melakukan tindakan kekerasan via media sosial. Ya, akhirnya pelaku-pelaku tersebut ini menjadi lebih bebas karena menganggap tidak ada konsekuensi dari pelakunya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan UPTD-PA? Ketika misalnya ada korban yang merasa tertekan, tidak nyaman dengan pelaku tersebut, UPTD-PA itu memberikan beberapa pelayanan. Salah satunya kita juga punya layanan konseling psikologis, ya. Ketika korban merasa beban itu terlalu berat, UPTD memberikan tempat untuk setidaknya mencurahkan perasaan itu, mencurahkan isi hatinya, kegundahannya, supaya dia bisa lebih mudah untuk memikirkan bagaimana solusi untuk permasalahannya. Nah, yang kedua, selain proses pemulihan itu, UPTD juga bisa memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum dengan konselor hukum kami. Ketika dirasa bahwa ada unsur pidana dalam perilaku itu, ya, atau dalam perilaku di media sosial tersebut, maka si korban boleh didampingi untuk melapor di kepolisian. Terus bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena yang mengenai gaslighting itu sendiri dalam hubungan antar mahasiswa? Yang dimana itu korbannya itu sebagai perempuan itu selalu merasa bersalah, tetapi sebenarnya dia yang menjadi korban. Apakah kasus kekerasan tersebut itu sebenarnya harus ditindaklanjuti atau seperti apa? Oke.
Pertama nih, kami jelaskan dulu bagaimana penanganan kasus di PTDPA. Ketika korban datang melapor atau siapapun, bukan hanya korbannya, yang boleh melapor itu terkait tindakan kekerasan apalagi pelecehan, keluarga korban itu sendiri, saksi, ya, saksi ini artinya orang yang mendengar, orang yang melihat, ya, atau mengetahui ada kejadian tersebut boleh melapor. Ketika sudah melapor, korban dapat datang ke kantor untuk dilakukan asesmen, penilaian lebih lanjut terkait kasusnya. Setelah dilakukan penilaian, ya, kita bisa memberikan oh ini butuh pemulihan dulu nih untuk si korban, ya, konseling psikologis misalnya. Nah, setelah itu dari data yang dikumpulkan, tentu kita punya kewajiban untuk mengklarifikasi dulu nih sama terlapor, ya, siapa yang dilaporkan. Oh, misal teman atau siapapun, ya, dipanggil. Jadi kami berkewajiban mengklarifikasi dulu. Ketika misalnya sudah diklarifikasi, ya, apakah benar melakukan tindakan ini dan sebagainya. Ketika memang ada indikasi bahwa oh dia yang pelaku betul melakukan seperti yang dilaporkan oleh si korban, maka dikembalikan kepada korban apakah ingin menyelesaikan dalam jalur mediasi ketika itu kasus kekerasan fisik, ya. Namun kalau seksual tentu kita akan menganjurkan untuk melaporkan ke kepolisian. Nah, bagaimana dengan proses gaslighting tadi? Gitu ya. Ketika ada pelaku yang klarifikasi dan sebagainya, tentu, ya, kebanyakan orang ketika disudutkan pasti akan membela diri, gitu ya, pasti akan menyalahkan pihak korban dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita harus mempercayai 100% dari apa yang disampaikan. Tentu kita akan menindaklanjuti lagi dari fakta-fakta yang ada, yang mana sih, atau pernyataan yang ada, mana sih yang bisa dipercayai, gitu ya. Nah, tentu orang-orang hukum akan berperan dalam proses penyelesaian kasus seperti ini, seperti itu. Nah, apa harapan UPTD-PPA ini terhadap peran himpunan mahasiswa dalam menciptakan ruang aman ataupun membangun kampus yang lebih responsif terhadap isu-isu tentang keperempuanan? Oke, saya sebenarnya sangat berharap banyak dengan teman-teman mahasiswa, terutama dalam program ini misalnya. Podcast ini merupakan salah satu langkah teman-teman mahasiswa untuk menyuarakan, ya, suara-suara yang mungkin masih ragu untuk berbicara. Jadi saya berharap program seperti ini dapat dilanjutkan. Ketika misalnya teman-teman di kalangan mahasiswa bisa menggait, ya, teman-teman yang lain untuk menyuarakan bahwa ketika engkau menjadi korban atau merasa menjadi korban, silakan melapor, ya. Datang ke UPTD-PPA atau ke Satgas DPKS di kampus. Datang ke sana itu bukan harus melaporkan seseorang, konsultasi pun boleh, ya, konsultasi, ya, karena di UPTD-PPA itu layanan-layanan kami ada beberapa, bisa konseling psikologis, ada rumah aman, ya, ketika si korban merasa kurang aman, konsultasi hukum, ya, dan juga bisa mendapat layanan bantuan hukum. Nah, harapan kami dengan teman-teman himpunan adalah ketika ada teman tak, ya, ketika ada orang-orang di sekitar yang kita anggap ini menjadi korban, berikan bantuan psikologis dulu, ya, berikan kekuatan bahwa kasus tak ini bisa diselesaikan dan kita tidak sendiri dalam penanganan kasus tak. Gitu. Ketika pihak korban sudah tenang, bantu mereka, arahkan ke tempat-tempat pelayanan untuk pelaporan, entah di Satgas atau di kantor kami di UPTD-PPA. Sambil tentu ada program-program bisa menyebarkan infografis, ya, terkait layanan yang bisa diberikan kampus maupun informasi-informasi terkait yang mana sebenarnya tindakan kekerasan dan pelecehan itu. Itu harapan besar kami untuk teman-teman himpunan. Nah, sebagai penutup, mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana mahasiswa ini yang menjadi korban ataupun saksi dari kekerasan itu bisa mendapatkan pendampingan langsung dari UPTD-PPA. Apakah ada hotline, layanan hukum atau psikologis yang bisa diakses? Mungkin bisa dijelaskan lebih rincinya, Pak. Oke, baik. Jadi bagaimana sih caranya teman-teman bisa mengakses layanan kami di UPTD-PPA, ya? Jadi untuk melapor di UPTD-PPA itu ada beberapa cara. Bisa datang langsung, entah tadi si saksi, korban atau keluarga atau siapapun yang mengetahui, artinya datang langsung ke kantor. Ketika misalnya tidak mampu, ya, ada kendala dan sebagainya,
maka boleh melalui media sosial. Kami punya Instagram ya, UPTD PPA Makassar, teman-teman boleh follow ya. Di sana ada kegiatan-kegiatan yang pernah kami lakukan dan juga boleh chat di sana ketika ingin melaporkan ada kasus tertentu. Yang kedua teman-teman, boleh juga chat di adminnya kami, adminnya di UPTD PPA, itu ya di 0811 4838 112. Boleh chat di situ, ada kendala apa, butuh konsultasi, silahkan hubungi. Ini WA Center aktif 24 jam selama 7 hari. Seperti itu. Ini kan dari organisasi. Nah, pandangan Bapak itu terhadap bagaimana dalam banyak organisasi kemahasiswaan ini posisi strategis itu masih sering diisi oleh laki-laki. Sementara perempuan itu masih dibatasi di bidang kesekretariatan ataupun konsumsi. Apakah UPTD PPA ini melihat ini sebagai bentuk ketimpangan gender atau tidak? Apakah perlu diubah atau bagaimana? Ini soal bahasan gender ya. Nah, kalau kita bicara soal itu, saya tidak mau lebih membahas ya terlalu jauh. Tapi kalau kami di UPTD PPA itu beranggapan bahwa semua divisi dan sebagainya itu ya setidaknya membuka peluang untuk semua gender bisa ya, baik itu laki-laki maupun perempuan untuk menduduki posisi tersebut. Tapi dalam penentuan posisinya apakah harus perempuan atau laki-laki, menurut kami tetap dengan kompetensi yang mereka miliki. Tapi yang perlu digarisbawahi contoh nih, ketika di dunia kampus maupun di pekerjaan seperti UPTD-PPA, memang ada posisi tertentu yang baiknya diisi oleh jenis kelamin atau gender tertentu. Contoh, ketika dia melapor di kantor kami dan dia adalah seorang perempuan ya, mengalami pelecehan seksual, siapa yang paling cocok untuk mengasesmen atau menerima aduannya? Ketika misalnya laki-laki, tentu ada rasa tidak nyaman mungkin ya. Hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan itu sangat sensitif, maka kami butuh ada pendamping perempuan untuk bisa bertanya, sehingga pertanyaan-pertanyaan sensitif itu lebih mudah untuk diajukan dan dijawab oleh si korban. Kalaupun laki-laki sebaliknya begitu, ketika ada korban nih anak-anak ya pelecehan seksual, korbannya laki-laki, maka akan lebih nyaman mungkin bagi si korban bercerita dengan teman laki-laki. Nah, begitu pula dengan di dunia kampus ya teman-teman. Saya lebih menyoroti bagaimana kualifikasi antara laki-laki dan perempuan ini untuk menempati posisi tertentu. Gitu. Seperti itu. Ya, itu seperti yang kita ketahui pula, UPTD PPA ini dikenal aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak. Namun, bagaimana strategi UPTD PPA ini sendiri untuk menjangkau kalangan muda, khususnya mahasiswa, agar lebih sadar gender dan tidak menjadi pelaku ataupun pendiam? Oke, menarik. Jadi sebenarnya dalam di dinas ya, di DP3A Kota Makassar, teman-teman di dinas lah yang punya program penyuluhan ya, program-program untuk sosialisasi di masyarakat, lintas bidang dan lintas sektor ya, teman-teman lah di bidang yang lebih banyak programnya seperti itu. Meskipun teman-teman UPD pun dilibatkan jadi pembicara ya untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Tapi dalam program atau pelayanan teman-teman UPTD PPA lah yang lebih banyak turun ke lapangan, yang menjangkau langsung kasus, penjangkauan dan sebagainya. Nah, apa sih perannya teman-teman mahasiswa atau bagaimana kegiatan kita dengan teman-teman mahasiswa? Di kantor kami itu membuka peluang bagi teman-teman mahasiswa yang ingin magang di kantor kami. Saat ini saja ada 2 fakultas ya dari UNM ini yang sedang magang di kantornya kami. Ada juga dari teman-teman universitas lain ya yang magang. Apa sih yang mereka kerjakan? Mereka yang magang di kantor tidak hanya dipandang sebagai masa magang, tapi mereka dipandang sebagai partner kerja. Artinya apa? Mereka dilibatkan nih dalam setiap kegiatannya kami, mulai dari penerimaan kasus, asesmen, penjangkauan, bantuan hukum di Polrestabes, mereka dilibatkan sehingga mereka tahu, oh ternyata ini alur pelayanan dari UPTD PPA. Nah, apalagi teman-teman yang sedang magang di kantor itu juga diminta atau didukung ketika mereka membuat suatu program. Contoh,
kemarin ya dampingan kami itu turun juga langsung ke SMA, ya ke SMP, bahkan ada ke PAUD untuk membuat program nih terkait kekerasan atau pelecehan. Contohnya lalu kemarin di PAUD di daerah Antang itu mereka bikin program bagaimana sih anak PAUD ini tahu yang mengenal bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau tidak boleh dilihat oleh orang-orang yang bukan keluarga gitu. Itu salah satu kegiatan yang kita sering bersinergi dengan teman-teman mahasiswa. Jika hari ini UPTD PPA diberi kesempatan untuk memberi pesan langsung kepada seluruh pengurus organisasi mahasiswa se-Indonesia, apa yang akan Anda katakan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan? Oke. Kalau pesan kami ya kepada teman-teman di kelembagaan bahwa semua orang itu berpotensi menjadi korban. Semua berpotensi menjadi korban. Perempuan mungkin dianggap lebih rentan ya menjadi korban. Maka teman-teman harus paham kondisi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menganggap ada indikasi terjadi sebuah kekerasan, terutama pelecehan seksual, jangan ragu untuk melaporkan hal tersebut. Ya, mungkin kita merasa bahwa jangan sampai orang-orang yang dilaporkan ini melapor balik dan sebagainya. Tapi itu hal yang lain, teman-teman. Fokus kita adalah bagaimana si korban ini ya bisa mendapat pelayanan pemulihan. Itu dulu tuh. Ketika terjadi di kalangan kampus, maka teman-teman mahasiswa atau kelembagaan ini wajib mengawal kawan-kawan mahasiswa tersebut. Pengawalnya apa? Tanyakan terus kepada teman-teman yang di Satgas ketika laporan ini masuk ke Satgas, ya, apa sanksi yang diberikan kepada pelaku? Entah itu pelakunya mahasiswa, tenaga pendidik, maupun orang-orang di tingkat universitas, ya, dalam hal ini dosen dan sebagainya. Gitu. Maka teman-teman boleh mengawal itu, mempertanyakan bagaimana sanksi yang diberikan, baik itu sanksi administratif, ya, dan juga sanksi pidana. Ini yang penting, ya. Jadi selain mengawal pemulihan korban, ya, yang mungkin bisa diberikan oleh teman-teman Satgas atau teman-teman di UPTD PPA atau di instansi yang lain, ya. Selain korban, si pelaku pun harus diberikan hukuman, baik administratif di tingkat kampus, dan ketika kasus itu mengarah ke ranah pidana, maka itu penting dikawal juga. Seperti itu. Itu pesan kami untuk teman-teman di kelembagaan. Nah, mungkin sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Saya Aulia selaku host mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.